Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Indiani, NPM 1009030318187. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Penggunaan Imani OVO terhadap Perilaku Konsumtif dengan gender sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada mahasiswa manajemen angkatan tahun 2018. Saat ini, kecerdasan finansial menjadi esensial life skill dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia sendiri, kecerdasan finansial ini menjadi fokus yang begitu penting. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan melakukan survei mengenai tingkat literasi keuangan masyarakat. Dan berdasarkan hasil survei terbaru pada tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang sudah termasuk ke dalam kategori well literate. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti juga melakukan survei awal terhadap mahasiswa manajemen angkatan tahun 2018. Dan dari grafik ini dapat kita lihat bahwa mahasiswa manajemen banyak yang termasuk ke dalam kategori well literate, namun masih terdapat gap antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, OVO juga menjadi salah satu aplikasi e-money yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya oleh mahasiswa manajemen angkatan tahun 2018 juga. Karena aplikasi OVO ini menawarkan layanan finansial dengan berbagai kemudahan dan promo yang menarik. Sehingga apabila kecanggihan teknologi yang tidak dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik akan menyebabkan perilaku konsumtif. Dan perilaku konsumtif ini akan menjadi ancaman yang serius di kalangan mahasiswa karena pola konsumsi setiap individu itu tergantung dari bagaimana cara mereka mengelola keuangan dan kemudahan dalam akses digital. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa manajemen angkatan tahun 2018 dan penggunaan e-money OVO ini terhadap perilaku konsumtif mahasiswa manajemen angkatan tahun 2018. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Peneliti menguraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan penggunaan e-money OVO terhadap perilaku konsumtif secara simultan. Yang kedua, seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif secara parsial. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh penggunaan e-money OVO terhadap perilaku konsumtif secara parsial. Dan yang terakhir, apakah gender memoderasi hubungan antara literasi keuangan dan penggunaan e-money OVO terhadap perilaku konsumtif? Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari bukti empiris dari penelitian terdahulu yang serupa. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan penggunaan e-money OVO terhadap perilaku konsumtif secara simultan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif secara parsial. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan e-money OVO terhadap perilaku konsumtif secara parsial. Lalu yang keempat, untuk mengetahui apakah gender memoderasi hubungan antara literasi keuangan dan penggunaan e-money OVO terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam penelitian ini menggunakan teori of planned behavior, karena teori ini menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang rasional akan memikirkan tindakan mereka sebelum melakukan sesuatu atau membuat keputusan. Hal ini berlaku terhadap laki-laki maupun perempuan. Namun, apabila kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan serta tingkat pendapatan yang semakin meningkat akan menyebabkan perilaku konsumtif. Selain itu, pembayaran digital dengan berbagai kemudahan dan memberikan kenyamanan terhadap penggunanya dapat menyebabkan perilaku konsumtif juga. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka peneliti menyusun beberapa hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H1, secara simultan, literasi keuangan dan penggunaan e-money OVO berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. H2, secara parsial, literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa.
H3, secara parsial penggunaan e-money OVO berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, dan H4, gender memoderasi hubungan antara literasi keuangan dan penggunaan e-money OVO terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan populasi sebanyak 337 mahasiswa dan sampel yang diambil sebanyak 77 mahasiswa. Selain itu, teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini terdapat hasil pembahasan dari uji validitas pada variabel literasi keuangan. Terdapat 8 butir pertanyaan dan semuanya valid. Kemudian hasil uji validitas pada variabel penggunaan e-money OVO. Terdapat 9 pertanyaan dan semuanya valid. Lalu selanjutnya, hasil uji validitas pada variabel perilaku konsumtif, terdapat 10 pertanyaan dan semuanya valid. Adapun hasil uji reliabilitas pada variabel literasi keuangan, penggunaan e-money OVO dan perilaku konsumtif semuanya dinyatakan reliable. Kemudian adapun hasil uji normalitas berdasarkan one sample Kolmogorov-Smirnov, grafik pivot dan grafik histogram, semuanya menyatakan bahwa penelitian ini datanya berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas. Pada tabel ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Lalu, adapun hasil uji heterokedastisitasnya, di sini titiknya menyebar dan tidak berkumpul di satu titik, artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya, adapun hasil dari analisis regresi linear berganda, di mana menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan memiliki hubungan yang negatif, kemudian pada variabel penggunaan e-money menunjukkan hubungan yang positif. Kemudian hasil uji F atau uji simultan menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga data ini berpengaruh secara simultan. Adapun hasil uji T atau uji secara parsial di sini pada variabel literasi keuangan menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan dengan nilai negatif 5,308. Kemudian pada penggunaan e-money memiliki nilai 9,00077 dan hubungannya positif dan signifikan. Kemudian adapun hasil regresi moderasinya yaitu menunjukkan bahwa gender tidak memoderasi hubungan literasi keuangan dan penggunaan e-money OVO terhadap perilaku konsumtif karena datanya tidak signifikan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, secara simultan, literasi keuangan dan penggunaan e-money OVO berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Artinya variabel literasi keuangan penggunaan e-money OVO secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Lalu yang kedua, secara parsial literasi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Jadi hubungannya berbanding terbalik. Kemudian yang ketiga, secara parsial penggunaan e-money OVO berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Jadi hubungannya berbanding lurus. Dan yang terakhir, gender tidak memoderasi hubungan antara variabel literasi keuangan dan penggunaan e-money OVO terhadap perilaku konsumtif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.